Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sinta SPD, mahasiswa PPG Daljab Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 25301123546 pada hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Al-Furqaniyah Kecamatan Cilengsi pada kelas 7 dengan materi bersuci dari hadas dan najis. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Pagi luar biasa. Apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah sehat bahagia. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak silakan bikin doa. Setelah itu istiqah dan ainatul A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu akan absen Anissa Dewi, Hadir. Anissa Putri, Hadir. Fakira, Hadir. Muhammad Fadil, hadir. Eka Putra, Hadir. Tia Aprilia, Hadir. Ridiani, Hadir. Siti Maria, Hadir. Leli Nurhaliza, Hadir. Rayhan Maulana, Hadir. Adiani, Hadir. Anissa Nurul, Hadir. Laila Amanda, Reddy Wijaya, Aditya Umar. Hadir. Dan alhamdulillah sudah hadir semuanya ya. Selanjutnya sebelum kita mulai, silakan cek kerangkaian pakaiannya. Kerangkaiannya dicek juga apakah sudah ada sampah atau tidak. Yang dasinya belum rapi dirapikan. Baik. Ya alhamdulillah sudah rapi semuanya ya. Baik, selanjutnya mari kita sama-sama membacakan ayat Al-Quran yaitu surat Anas. Mari sama-sama kita mulai membaca surat Anas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, selanjutnya mari untuk lebih menerapkan juga patriotisme kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Silakan Siti Maria maju. Ayo silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila.
terlebih dahulu. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, salih-salihah. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalimat pemantik ya. Persepsi untuk kalian semuanya. Nanti kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikannya. Di sini ada pertanyaan, mengapa bersuci yang menjadi syarat sah ibadah? Dan pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika seseorang tidak bersuci dengan benar? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan satu? Baik, berarti silakan angkat tangannya. Oke, silakan nanti jawab. Suci menjadi syarat sah ibadah karena ibadah dalam Islam harus dilakukan dalam keadaan suci lahir dan batin. Suci berfungsi untuk menghilangkan hadar dan najis yang dapat menghalangi diterimanya ibadah. Selesai ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Baik, hebat. Selanjutnya, pertanyaan kedua, ada bisa menjawab? Ya, silakan Fatir. Jika seseorang tidak bersuci dan benar, maka ibadahnya tidak sah dan tidak diterima. Khususnya ibadah yang disyariatkan bersedia seperti sholat tawaf dan tawaf ini karena masih terdapat pada serta najis yang seharusnya dilakukan sebelum beribadah. Baik, hebat semuanya, Ibu tepuk tangan. Ya, alhamdulillah ya, hebat semuanya. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran. Ya, di sini kita akan, Ibu akan menerangkan tentang peserta didik dapat menjelaskan pengertian bersuci apa paham dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pengertian dan perbedaan antara hadas dan najis. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai syariat Islam. Dan yang keempat, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan atau presentasi. Itu adalah tujuan dari pembelajaran kita. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pretest ya. Salih-salihah, boleh buatkan alat tulisnya. Nanti kalian jawab. Ibu berikan waktu 5 menit ya. Silakan diisi. Ini untuk mengetahui kemampuan kalian sebelum kita mulai pembelajaran. Silakan dijawab. Ibu berikan waktu 5 menit. Jangan lupa tulis namanya.
Sudah selesai? Ya, waktunya sudah cukup ya. Silakan dikumpulkan. Jangan lupa tuliskan nama masing-masing. Ya, silakan kumpulkan. Sudah. Ya, silakan. Murid sekarang udah kayak kan? Baik, alhamdulillah kalian semua telah menyelesaikan tugas-tugas pada hari ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran. Ya, semuanya lihat tampilan di depan. Kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum teman-teman. Bukan hanya wudhu, Ra, tapi pakaianmu juga harus bersih dan suci. Bersuci dari hadas dan najis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah azan. Wudhu dulu, aku mau sholat. Rara, kamu mau ngapain? Aku mau sholat, Kak. Ini, aku udah wudhu. Rara, baju kamu kotor. Bersuci itu bukan cuma wudhu, tapi juga membersihkan diri dan pakaian dari hadas dan najis. Bersuci adalah membersihkan diri dari segala kotoran hadas dan najis yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Hadas dan najis itu apa, Kak? Hadas itu kondisi tidak suci. Kalau najis itu kotoran yang menghalangi sholat. Jadi harus bersih ya. Hadas adalah kondisi atau keadaan pada diri seseorang sehingga menyebabkan tidak suci dan terhalang untuk melakukan ibadah tertentu seperti sholat, tawaf, dan menyentuh Al-Quran. Hadas itu seperti status atau kartu merah di badan. Kartu merah ini bilang, kamu belum boleh sholat, dan hadas tidak terlihat. Hanya status di dalam dirimu yang harus diganti menjadi suci. Dan hadas itu ada dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu seperti kamu buang angin, tidur nyenyak, buang air kecil, dan buang air besar. Bersucinya dengan berwudu. Kedua, hadas besar seperti mimpi basah yang dialami anak laki-laki yang sudah besar, dan haid yang dialami anak perempuan yang sudah besar. Bersucinya dengan mandi wajib hadas besar. Sekarang kita bahas tentang najis. Najis itu kotoran subuhan yang nempel di baju, badan, atau tempat sholat. Najis itu benda kotor yang bisa kamu lihat, cium, atau sentuh. Dan najis dibagi menjadi 3. Najis ringan, sedang, dan berat. Najis ringan, mukhafafah. Najis ringan, air pipis bayi yang hanya minum air. Dibersihkannya dengan dipercikan air ke tempat yang terkena najis. Najis sedang, mutawasito, yaitu air pipis, kotoran manusia dan hewan, darah, dan nanah. Dibersihkan, dicuci dengan air sampai bersih, sampai hilang warna, bau, dan bentuk kotorannya. Najis besar, mugolazon, yaitu air liur, anjing. Cara membersihkannya
dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Perbedaannya hadas dan najis. Kalau hadas tidak terlihat, hanya status di badan. Sedangkan najis terlihat jelas. Hadas letaknya hanya di tubuh kita. Kalau najis bisa menempel di tubuh, baju, atau tempat sholat. Dan cara bersucinya, kalau hadas berwudu atau mandi besar. Kalau najis harus dibersihkan sampai bersih, sampai hilang zatnya. Jadi kalau kamu kentut, statusmu berhadas, bersuci dengan berwudu. Kalau bajumu terkena kotoran, berarti kamu terkena najis dan harus dibersihkan. Ketika kamu kentut dan bajumu kotor, berarti statusmu berhadas dan terkena najis. Harus dibersihkan dulu, baru kamu berwudu. Berarti aku membersihkan bajuku dulu ya kak, baru berwudu lagi dan bisa sholat. Betul Rara, alhamdulillah kita sudah belajar hadas dan najis. Perhatikan kebersihanmu sebelum ibadah ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Ya, alhamdulillah. Setelah kalian simak dan kalian amati video tadi, Ibu akan membuat kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Dan Ibu akan memberikan lembar LKPD. Nanti kalian isi pertanyaan. Kalian berkelompok ya. Kalian berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok memberikan pertanyaan ya. Ibu berikan waktu 10 menit. Jika ada yang mengerti, bisa ditanyakan ke Ibu ya. Ditulis nama kelompoknya. Ya. Kalian jawab dari pertanyaan yang ada di sini. Dengan tadi setelah kalian mengalami video yang tadi, ada pertanyaan lalu kalian di sini. Silakan berdiskusi ya. Sepuluh menit. Silakan kalian berdiskusi.
5 menit lagi. Ada sulit? Ada yang sulit, solid? Tiga menit lagi. Ada yang sulit? Dua menit lagi. Ayo, silakan. Macam-macam ada dua ya di sini ya. Hanya kalian jawab. Ada apa dan apa? Sudah? Baik. Waktunya 2 menit lagi ya. Yang sudah boleh? Boleh? Baik, nanti kalian presentasikan di depan ya. Sudah semua? Kelompok 3 bagaimana? Sudah? Baik. Sekarang masing-masing presentasikan di depan kelas. Ya, siapa yang mau mulai lebih dulu? Ibu mulai dari kelompok pertama dulu ya. Siapa kelompok pertama? Perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya Sebentar, kontakkan dulu. Perhatikan tulisannya. Oke. Kenapa nama saya Fafira Syakila Malawat? Anissa Dewarda. Nisa Putera ini. Kami ingin mempresentasikan materi kami dari kelompok 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bersih total menurut ajaran Islam. Jawabannya, membersihkan diri dari segala kotoran
Kata lagi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bersuci atau taharah menurut ajaran Islam. Jawabannya, membersihkan diri dari segala kotoran dan hal-hal yang menghalangi sahnya ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, tawaf, dan membaca Al-Quran. Ada salah tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan tidak sahnya melakukan ibadah tertentu. Dengan perbedaan antara hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan wudu. Hadas besar adalah yang dapat disucikan dengan mandi wajib. Baik, tepuk tangan semuanya. Ya, selanjutnya akan memberikan pertanyaan apa? Oke, silakan. Bukan masing-masing dua contoh ada kecil dan ada besar. Ada kecil, ada kecil dan dengan besar. Ada besar, juluk dan air. Baik, tepuk tangan yang meriah bagaimana? Oke, memberikan pertanyaan kepada kelompok berapa? Ya. Siapa yang akan menjawab? Suaranya diperbesar ya? Jawabannya, sholatnya tidak sah karena salah satu syarat sah sholat yaitu suci dari hadas tidak terpenuhi. Baik, tepuk tangan. Jawabannya hebat. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi dari ya semuanya. Baik, selanjutnya yang akan boleh bagikan dari kelompok 2 silakan. Ya, perkenalkan diri dulu. Bersalam. Suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rindia Nisarkia. Perkenalkan, nama saya Fiatria. Perkenalkan, nama saya Siti Maria. Perkenalkan, nama saya Rena Khalida. Jelaskan pengertian wudhu. Jawabannya, wudhu adalah cara bersuci dengan membasuh anggota tubuh menggunakan air yang suci dan mensucikan. Kedua, sebutkan rukun-rukun wudhu. Rukun wudhu meliputi niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan tertib. Ketiga, pertanyaan ketiga adalah apa yang dimaksud dengan mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi menghilangkan hadas besar dengan niat dan mengalirkan air. Pertanyaan keempat, kapan seseorang diperbolehkan bertayamum? Oke, semuanya hebat. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan. Selanjutnya, silakan. Ada yang mau bertanya? Jelaskan perbedaan mandi wajib dan tayamum. Jawabannya adalah wudhu digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar, dan tayamum sebagai pengganti keduanya ketika melakukan atau ada usul. Baik, gimana? Puas dengan jawabannya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 2. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3 silakan presentasikan ada rekan-rekan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
akan mengakomodasikan aku. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya ini Nyoman. Saya akan memberikan yang pertama ialah jelaskan apa yang dimaksud dengan narsis. Kalau berdua sebutkan 3 alasan narsis berdasarkan contohnya. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Dibasuh hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Bagaimana cara mensucikan najis mutawasito? Salah satunya adalah air mencampur tanah. Baik, hebat pertanyaan. Jawabannya betul. Selanjutnya ada yang bertanya? Kapan najis harus dibersihkan sebelum melaksanakan ibadah? Soalnya sudah jelas. Mengapa najis harus dibersihkan sebelum melaksanakan ibadah? Karena najis dapat membatalkan sah ibadah jika memakai pakaian, badan atau tempat sholat. Bagaimana? Ada jawabannya? Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf kepada para peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, tepuk tangan yang meriah. Baik, silakan duduk kembali. Alhamdulillah ya, diskusi kita telah terlaksana. Terima kasih saudara-saudara yang telah kompak. Mungkin kalian tadi selama mengisi soal data PDF, dengan suasana yang melegakan. Ayo agak kita lebih relax. Kita ice drinking lagi. Tepuk semangat. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah, siapa yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan pelajaran hari ini? Baik. Pelajaran yang saya dapatkan adalah pentingnya menjaga kebersihan sucian diri sebelum beribadah. Saya juga belajar untuk lebih teliti dan bertanggung jawab dalam melaksanakan bersuci agar ibadah menjadi sah dan diterima oleh Allah. Selain itu, saya memahami bahwa bersuci dapat membantu kebiasaan hidup bersih dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Baik, hebat. Tepuk tangan yang mulia. Ya. Sekarang selanjutnya kita akan memberikan pretest untuk kalian semuanya. Siapa kembali ayat tulisnya? Pretest ini dari materi yang telah tadi Ibu berikan, ya. Sejauh mana kalian memahami dari materi tadi? Silakan kalian isi.
berikan waktu 10 menit ya. Oke. Jangan cepat ya. Sudah? Ya. Silakan diluruskan. Nomor 3 bagaimana? Oke. Oke, selanjutnya kita akan refleksikan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Di sini Ibu akan membacakan, ceritakan pengalaman, ya, ceritakan pengalaman kalian ketika sudah mengikuti pembelajaran tentang bersuci dari hadis dan hadis ini. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika selama pembelajaran ini berlangsung. Dan yang ketiga, pelajaran apa yang telah kalian dapatkan dari materi bersuci dan dari hadas dan hadis. Untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang menjawab? Ya, silakan. Berdiri. Setelah mengikuti pembelajaran tentang bersuci dari najis dan hadas, saya menjadi lebih memahami perbedaan antara najis dan hadas serta cara bersuci yang benar. Saya juga belajar bagaimana melakukan wudu, mandi wajib, dan tayamum sesuai dengan ketentuan syariat. Pembelajaran ini membuat saya sadar bahwa bersuci bukan sekedar kebiasaan, tetapi bagian penting dari ibadah sehari-hari. Masya Allah. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua, ada yang menjawab? Ya, silakan. Selama pembelajaran, saya merasa senang dan antusias sehingga saya tidak bingung dan saya juga merasa percaya diri karena mengetahui cara bersuci sebelum ibadah. Hebat, terima kasih. Pertanyaan nomor 3, silakan. Ya, silakan ready. Yang sudah dapatkan adalah tujuan menjaga kebersihan
ada kesucian diri sebelum beribadah. Dan juga dilakukan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam melaksanakan bersuci agar ibadah menjadi sah dan diterima oleh Allah. Selain itu, saya memahami bahwa bersuci dapat membantu kebiasaan hidup bersih dan suci dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Resi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, terima kasih untuk semuanya. Kalian semuanya hebat telah menjawab semua pertanyaan dari materi tadi. Terima kasih Ibu ucapkan, ya, anak-anakku yang hebat, ya semuanya. Bersuci, dengan bersuci kita belajar untuk disiplin, bersih, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ya, setiap wudhu yang kita lakukan dengan benar adalah langkah kecil menuju ibadah yang lebih sempurna. Nah, ya, belajar bersuci juga melatih kita untuk selalu menjaga kebersihan lahir dan batin dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang terbiasa hidup bersih akan lebih sehat, lebih percaya diri, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta sesama manusia. Maka pahami dan praktekkan materi bersuci ini dengan sungguh-sungguh, karena dari sinilah, ya, lahir ibadah yang sah, hati yang tenang, dan akhlak yang mulia. Tetap semangat belajar karena, ya, menuntut ilmu, ya, tentang bersuci dan akan kalian gunakan seumur hidup, ya. Semoga materi fikih tohar pada hari ini dapat kalian amalkan, ya, dan kalian praktekkan dalam kegiatan sehari-hari. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan untuk materi kita yang akan datang, ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang sholat berjamaah dan bagaimana tata cara sholat berjamaah, seperti itu, ya. Baik, selanjutnya kita akhiri, ya. Baik, selanjutnya setelah Ibu pengenalan untuk materi berikutnya, kita akhiri, ya, kegiatan kita pada hari ini dengan membacakan doa. Ibu ucapkan terima kasih kepada soli-soliah semuanya yang telah belajar dengan semangat, ya, yang telah mengamati proses pembelajaran hari ini. Silakan Ketua Kelas bikin doa. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini berjalan dengan lancar. Semoga bermanfaat dan dapat kalian amalkan. Ibu ucapkan terima kasih kepada soleh-soleh semua yang Ibu sayangi. Ibu tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.